Hai horror lovers, gimana kabarnya? Aku harap semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Bisikan Horor. Seperti biasa, aku akan bisikan alur cerita-cerita horor. Dan kali ini berjudul Rumah Malaikat. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Billy Christian. Alexandra atau yang biasa dipanggil dengan Alex adalah seorang mahasiswi semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Ia memilih panti asuhan Rumah Malaikat untuk dijadikan narasumber dalam skripsinya. Cerita dimulai ketika Alex mendapati seorang guru yang mengajar di panti asuhan sedang berteriak ketakutan dan meminta tolong. Guru tersebut mengatakan kepada Alex bahwa semakin banyak penampakan yang ia temui di gedung itu. Alex mencoba mencari tahu dan menaiki tangga ke atas. Di sana, ibu pemilik yayasan menghampiri Alex dan mengatakan bahwa jam 7 malam sudah tidak ada kegiatan di panti, sehingga banyak lampu yang dimatikan. Alex pun pulang meninggalkan gedung yayasan panti asuhan itu. Ia berpamitan kepada anak-anak panti yang duduk di tangga. Tak lama, ia melihat anak-anak panti tadi berbicara dengan guru mereka di tempat lain. Sontak saja, Alex kembali melihat ke arah tangga dan ternyata tidak ada satupun orang di sana. Keesokan harinya, Alex menemui ibu pemilik yayasan yang diketahui bernama Ibu Maria. Di sela pertemuan mereka, ada seorang ibu pengasuh panti yang bernama Bi Arum melaporkan kepada Ibu Maria bahwa ada seorang guru yang ingin berhenti mengajar di panti itu. Mendengar hal itu, Alex menawarkan diri untuk menjadi guru pengganti di panti asuhan tersebut. Sekaligus agar ia dapat memiliki waktu yang lebih banyak dengan murid-murid di sana, untuk ia wawancarai agar skripsinya dapat lebih cepat selesai. Ibu Maria pun menyetujuinya dan mengajak Alex untuk berkeliling panti. Di sana, murid panti menyapa Ibu Maria. Ibu Maria pun menyambutnya dengan penuh hangat. Ia juga sambil bercerita kepada Alex bahwa ia dulu memiliki anak yang bernama Esther. Esther diceritakan memiliki kulit putih bersih dan senang jika rambutnya dikepang. Esther juga menyukai mawar merah. Dulu, Esther sempat diculik, dan jasadnya ditemukan mengenaskan, dan tidak diketahui apa motif pembunuhnya. Satu-satunya barang yang berharga yang masih tertinggal. Ibu Maria memperkenalkan Alex kepada anak-anak panti asuhan di sana. Ibu Maria bercerita jika ia akan pergi keluar kota selama seminggu. Ia berharap jika anak-anak bisa bersahabat dengan Kak Alex. Di sana, Alex juga dijelaskan bahwa murid yang paling besar berusia 13 tahun. Jika lebih dari 13 tahun akan dipindahkan ke panti asuhan lain yang memiliki fasilitas lebih. Ketika Alex memasuki kamarnya untuk beristirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Didapatinya 3 anak kecil melambaikan tangan ke arah Alex. Alex pun mengejarnya. Namun, ketika dikejar, ia tak menemukan siapa-siapa. Singkat cerita, pagi harinya murid-murid berolahraga. Bi Arum mengatakan kepada Alex bahwa sinar matahari bagus untuk kulit anak-anak, namun jangan terlalu lama. Dan pastikan mereka memakai lotion jika setelah terkena sinar matahari.
ada sepasang suami istri yang mendatangi panti asuhan. Mereka mencari Ibu Maria, namun Alex mengatakan jika Ibu Maria sedang keluar kota. Nampak istri dari pasangan suami istri itu tertarik melihat salah seorang anak panti karena menurutnya anak itu cantik dan kulitnya bagus. Kulit kamu bagus. Setelah kejadian itu, Alex yang akan membawa baju setrikaan anak-anak terkejut karena ada seorang anak yang berusaha menakutinya. Dikejarlah anak itu sampai menaiki tangga di lantai 2. Alex penasaran dengan ruangan yang selalu dikunci di lantai 2. Namun ia tak menemukan apa-apa di sana. Keesokan harinya, Ibu Maria sudah kembali ke panti. Ia membawa seorang anak kecil bernama Laura, dan anak itu berkata bahwa dirinya ingin pulang. Namun Ibu Maria berusaha membujuknya, sambil mengatakan jika di sini akan ada teman-teman yang banyak. Ibu Maria menceritakan kepada Alex jika Laura ditemukan di mall karena ditinggalkan sendirian oleh orang tuanya. Laura akan tinggal di panti sampai ia dianggap bersih oleh Ibu Maria untuk diadopsi oleh orang tua angkat. Tampak ada tukang kebun panti asuhan sedang berada di taman, dikelilingi oleh bunga mawar. Alex pun menghampirinya, dan ia bertanya, kenapa bunga mawar dinikmati keindahannya untuk dipetik. Tukang kebun itu pun bercerita, jika Ibu Maria menginginkan setiap hari harus diganti satu bunga mawar dan yang dipetik disimpan di dalam buku sebagai simbol keabadian. Tukang kebun itu pun ingin memberitahukan sesuatu kepada Alex. Namun, karena di belakang Ibu Maria mengawasi mereka, ia pun takut dan lari menghindari Alex. Jadi penasaran deh. Salah satu anak laki-laki di sana bernama Arjangi. Ia adalah seorang indigo dan bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ia menceritakan kepada Alex bahwa ia memiliki 3 hantu anak kecil yang menjadi temannya. Namanya adalah Magdalena yang sifatnya sangat pemalu, Elia yang senang bermain petak umpet sehingga matanya selalu ditutupi oleh kain putih, dan Ezra yang selalu memakai topeng. Dengan rasa penasaran, Alex mencoba menemui Biarum. Ia menanyakan apakah ia mengenal Magdalena, Ezra, dan Elia. Ibu itu hanya menjawab kalau dulu mereka juga anak panti yang kemudian diadopsi oleh keluarga yang sangat kaya raya pada 10 tahun yang lalu. Biarum memasuki ruangan seperti berada di rumah. Di sana ada tukang kebun yang diketahui bernama Aryo. Ternyata, ibu pengasuh panti itu adalah ibu kandungnya Aryo. Si ibu menanyakan ke Aryo tentang apa yang sudah Aryo beritahu ke Alex. Aryo hanya mengatakan jika ia hanya memberi bunga ke Alex. Ibunya memperingatkan Aryo untuk mematuhi perintah Bu Maria dan menjauhi larangannya. Pagi harinya, Alex mencoba menggambar denah bangunan panti rumah malaikat. Ia mencoba melihat ruangan demi ruangan. Kemudian ia memasuki ruang barang-barang dengan patung-patung yang ditutup kain, termasuk patung Bunda Maria. Di sana juga tertimbun salib dan Injil yang telah berdebu. Ketika Alex akan mengajarkan bermusik untuk merayakan Hari Raya Natal,
Anak-anak panti di sana tidak pernah merayakan Natal karena memang tidak diajarkan oleh Ibu Maria di sana. Terlihat ada sepasang suami istri yang ingin mengadopsi. Sang istri ingin membawa Tita, yaitu salah seorang anak panti yang memiliki kulit albino. Di sisi lain, Aryo terlihat menanam pohon bunga mawar lagi. Sambil menangis, ia mengatakan tidak ingin melakukannya lagi. Alex menghampirinya. Aryo yang terkaget mengecek keadaan sekitar. Karena melihat Bu Maria, ia lari terbirit-birit memasuki ruangannya, sambil terus menangis. Aryo mengambil kertas gambar yang ada di saku celananya. Di gambar itu terlihat ada gambar Aryo dan seseorang yang dibalut perban di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ia dihampiri orang yang diperban di gambar tadi, yang diketahui bernama Sheila. Dan ia memanggil Aryo dengan sebutan kakak sambil mencoba menenangkan Aryo. Tampak ada salah satu anak panti yang mencoba memakai bedak yang tebal. Alex melarangnya. Ia mengatakan bahwa kulitnya cantik, jadi tak perlu ditutupi bedak yang tebal. Rambut anak tersebut juga tampak bagus. Si anak mengatakan bahwa dirinya tak sabar untuk dijemput orang tua angkat dan menetap di rumah abadi. Alex merasa aneh dengan ucapan istilah rumah abadi. Ia menerka-nerka tentang apa yang dimaksudkan oleh ajaran Bu Maria di sini. Malamnya, Alex yang berada di kamar, ketika melihat di bawah kasur, tiba-tiba banyak anak kecil yang ditutupi kain. Salah satunya si Elia yang menunjuk ke buku denah lantai 2 milik Alex. Ada suatu ruangan yang ia tandai dengan darah, dan tiba-tiba mereka semua menghilang. Alex menyimpulkan bahwa itu ruangan yang selalu terkunci di lantai 2. Keesokannya, Alex yang penasaran menaiki tangga atas di lantai 2 dengan mengendap-endap. Ia ingin membuka gembok di sana. Tiba-tiba ada darah keluar dari tempat itu. Ia berteriak mundur dan ketahuan deh oleh Bi Arum. Bi Arum melarang Alex memasukinya. Ia mengatakan itu hanya gudang biasa dan pergi meninggalkan Alex. Gadis yang diperban bernama Sheila tadi, ia bosan di dalam ruangan. Ia menggedor-gedor pintu. Aryo yang mendengar berusaha menghampirinya. Ia mencoba menenangkannya dan melarang Sheila untuk keluar dari tempat itu karena apabila bersuara akan dimarahi oleh Ibu Maria. Ibu Maria tampak akan pergi. Ia menitipkan sebuah paket kepada Alex untuk diberikan kepada customer yang akan datang ke panti. Ia mengatakan ada bisnis lain kecil-kecilan. Ketika Alex bermain bersama anak-anak panti, tiba-tiba mereka merasa kesakitan dan bergeliat di lantai. Melihat hal ini, Ibu Maria mengeluarkan Alex dari pantinya. Alex mempertanyakan bagaimana keadaan sebenarnya Magdalena, Ezra, dan Elia, karena Alex merasa mereka telah menjadi hantu. Alex bersikukuh untuk mencari tahu. Namun Ibu Maria hanya menjawab bahwa mereka sudah diadopsi dan menyuruh Alex untuk meninggalkan ruangannya. Alex mengeluarkan sebuah amplop berisi gelang yang ia berikan kepada adiknya. Ia mengatakan 3 minggu yang lalu ia mendapatkan surat untuk menjemput adiknya di panti ini. Ia memaksa Ibu Maria untuk mengaku dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Ibu Maria tetap mengusir Alex untuk menyuruhnya pergi. Saat Alex berkemas, Arjanggi datang ke kamarnya Alex.
ia menemukan foto adik Alex yang bernama Sheila. Alex menceritakan jika dulu adiknya diculik ketika Alex mau menjemput adiknya ke sekolah. Namun, Alex telat menjemput adiknya tersebut. Tiba-tiba, Ibu Maria mengetuk pintu kamar Alex dan langsung memukulnya hingga pingsan. Sedangkan Arjanggi masih bersembunyi di bawah kasur. Aryo yang sudah tidur, ia pun terbangun ketika ibunya datang. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa Sheila menggambar dirinya dan Alexandra kakaknya. Lalu Aryo mengirimkan surat beberapa minggu yang lalu kepada Alex untuk menjemput Sheila. Hal ini Aryo lakukan karena ia menyayangi Sheila. Mendengar hal itu, ibunya kecewa dengan sikap Aryo. Ia mengatakan jika ia melakukan hal itu supaya Aryo bahagia memiliki teman, dan Sheila sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Alex yang tadi pingsan diikat di kursi. Namun, ia yang tersadar bisa memutuskan talinya. Tiba-tiba ibu pengasuh panti datang. Alex berpura-pura masih terikat. Bi Arum mencoba membunuh Alex dengan gunting, karena menurutnya Alex sudah tahu terlalu banyak. Alex kemudian mencegah serangan ibu itu dan menyelamatkan dirinya, sambil membawa kunci yang selalu dibawa oleh Bi Arum. Dengan cepat, Alex menuju ruangan kosong di lantai 2 yang selalu terkunci. Di sana, ia berharap bisa bertemu dengan Sheila, adiknya. Di sana, ia mendapatkan sebuah ruangan presentasi dan terlihat ada video promosi Rumah Malaikat. Ada list nama anak-anak panti yang dituliskan, kapan mereka datang dan kapan mereka dijemput. Terlihat ada nama Sheila yang ternyata sudah dijemput. Kemudian, ia memasuki ruangan lain. Tampak kulit-kulit dijemur di sana, dan ada ruangan operasi. Terlihat juga ada desain tas dan dijelaskan jika kulit anak-anak tadi dijadikan tas oleh Ibu Maria. Dengan membawa klien orang tua asuh dan Arjanggi, Ibu Maria pergi ke atas. Ia melihat ruangan sudah terbuka terlebih dahulu. Ia mengira jika Bi Arum sudah ke sana duluan. Namun Bi Arum yang baru datang membisikkan sesuatu ke Ibu Maria. Ia mengatakan jika kuncinya diambil oleh Alex dan Alex sudah memasuki ruangan ini terlebih dahulu. Alex mencegah Arjanggi untuk ke rumah abadi. Dengan sigap, Ibu Maria menusuk Alex dari belakang, dan hal ini membuatnya terseok-seok, dan kuncinya tak sengaja jatuh di lantai 2. Ia mencoba keluar dari gedung, tapi kuncinya ternyata ada pada Ibu Maria. Alex menanyakan di mana Sheila. Ibu Maria hanya menjawab jika Sheila sudah di rumah abadi dan beristirahat di kebun bunga belakang panti. Mendengar hal itu, Alex bertengkar dengan Ibu Maria. Ibu Maria menceritakan jika Esther anaknya ia kuliti dan awetkan di dalam buku agendanya, agar selalu bisa menemaninya sampai kapanpun, dan bahkan menginspirasinya untuk membuat bisnis yang menguntungkan. Psikopat banget ya ibu satu ini. Kulit anaknya sendiri loh dijadikan sampul. Ketika Ibu Maria akan membunuh Alex, tiba-tiba Aryo datang dan menusuk Ibu Maria dari belakang, sambil mengatakan bahwa Aryo sudah tidak mau mengubur jasad anak-anak lagi. Dan Sheila tiba-tiba muncul dari belakang mengikuti Aryo. Ia langsung memanggil Alex dan memeluknya. Bi Arum mengikutinya. Ia menceritakan kepada Alex jika Ibu Maria sering menculik anak usia 5 tahun.
Sheila begitu spesial bagi Bu Maria karena memiliki tanda lahir di sepanjang kulit tubuhnya. Sheila juga satu-satunya anak panti yang mau berteman dengan Aryo, sehingga Bi Arum memutuskan untuk merawat Sheila dan menyembunyikannya dari Bu Maria, sekaligus untuk menemani Aryo anaknya. Semua yang Bi Arum lakukan untuk kebahagiaan Aryo. Ternyata Bu Maria sempat sadar dong dan langsung menusuk Bi Arum. Kok ngajak-ngajak sih, Bu? Dan cerita pun selesai. Cerita horor Indonesia kali ini cukup bagus ya, guys. Alur ceritanya, walaupun ide ceritanya juga pernah ada sih di film horor barat yang lain, hanya saja dibungkus sedikit ada perubahan. Jadi, kesimpulannya dari cerita ini, Ibu Maria memang mengalami gangguan jiwa semenjak ditinggal oleh Esther anaknya. Karena tidak terima oleh kematian Esther, Ibu Maria sampai tega mengulitinya dan mengawetkannya menjadi sampul buku yang selalu ia bawa kemana-mana. Dan hal itu justru katanya menjadi inspirasinya untuk membuat bisnis tas dari kulit anak-anak yang ia culik dengan berkedok rumah panti asuhan. Alex datang ke panti pun tujuan sebenarnya bukan karena skripsi, namun karena surat yang dibuat oleh Aryo untuk menjemput Sheila yang selama ini ia cari. Ia mewawancarai semua anak panti untuk mencari tahu keberadaan Sheila. Ibu Arum atau ibunya Aryo juga memang sengaja merawat Sheila, adiknya Alex yang telah diculik oleh Ibu Maria sebelumnya. Bi Arum merawat Sheila untuk menemani Aryo yang keterbelakangan mental, karena selama ini Aryo selalu dibully oleh anak-anak yang lain. Film ini menurutku layak mendapat nilai 7,5 dari 10. Hikmah yang tersirat dalam film kali ini, rasa kesedihan yang sangat mendalam membuat seseorang bisa melakukan hal yang di luar nalar. Dan hal ini justru akan merugikan orang lain. Mintalah bantuan dokter psikiater untuk menangani gejala psikologi yang cukup serius. Oke horror lovers, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bisikan-bisikan horor yang lain. Kalian bisa like dan request film horor apa selanjutnya yang mau aku bisikin. Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you di next video. Bye!